Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jarak garis dengan bidang. Jadi, jarak garis dengan bidang yang akan kita bahas. Nah, di sini tentu adalah kasus yang garis dengan bidang yang harus sejajar. Kenapa seperti itu? Kenapa kalau tidak sejajar? Kalau tidak sejajar, otomatis kalau garisnya nanti diperpanjang, ya, itu akan berpotongan atau lebih tepatnya menembus bidang. Misalkan ada sebuah garis dan sebuah bidang yang posisinya sejajar. Kita namakan garis P dan bidang alfa. Maka langkah untuk menentukan jarak dari garis P ke bidang alfa ada beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah pilih sembarang titik pada garis P. Misalkan titik A. Jadi kita milih titik pada garis P bebas, ya. Misalkan titik A seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah proyeksikan titik A pada bidang alfa. Jadi kalau diproyeksikan itu artinya ditarik tegak, ya, lurus dengan bidang. Misalkan ditarik tegak lurus sampai di titik B seperti ini, ya. Dari A tarik garis tegak lurus dengan bidang, misalkan nanti akan menembus titik B. Karena dia proyeksi maka harus tegak lurus, ya. Jadi garis AB nanti tegak lurus dengan bidang alfa. Selanjutnya, nah, pilih garis yang sejajar dengan P, tapi yang melalui B. Jadi kamu buat garis yang seperti P, arahnya sama, ya, sejajar, tapi harus melalui B. Nah, misalkan seperti ini, kita namakan sebagai garis G. Kemudian, nah, jarak garis P ke bidang alfa, berarti kan sama aja seperti ini. Ya kan, itu kan nilai jaraknya. Berarti sama saja panjang apa? Sama saja panjang ruas AB. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita ingin mencari atau menghitung jarak antara garis dengan bidang. Nah, ini saya berikan contoh soal yang kaitan dengan jarak garis ke bidang. Ini yang mudah memang kasus pada kubus ya. Misalkan ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara yang pertama BE dengan CDHG dan yang kedua FG dengan BCHE. Oke, sekarang kita lukis dulu kubusnya. Kita bahas dulu yang A. Kita lukis dulu kubus ABCD EFGH seperti ini, ya, dengan panjang rusuk 8 cm. Kemudian, ya, kita buat lembar untuk menjawabnya. BE ke bidang CDHG, ya, kita lukis dulu BE, ya, itu yang diagonal bidang. Kemudian bidang CDHG, nah, berarti otomatis itu bidang yang bagian belakang, ya, sisi yang belakang. Kemudian seperti tadi kita pilih titik sembarang, ya. Jadi pada garis BE kita pilih titik sembarang. Ya, mudahnya ya milih B atau E saja yang sudah ada, ya. Misalkan saya pilih titik E. Maka titik E ini harus kita proyeksikan ke bidang CDHG, ya. Nah, seperti ini. Berarti nanti jarak antara BE dengan CDHG ya sama aja E ke CDHG, ya. Kurang lebih seperti ini kalau dilukiskan. Nah, gitu ya. Jadi sepanjang garis biru inilah jarak antara E ke bidang CDHG. Kenapa seperti itu? Karena EH, nah, itu kan tegak lurus, ya, dengan bidang CDHG, ya. Selanjutnya, ya, saya buat garis yang sejajar. Tadi kan ada petunjuk kalau sudah terbentuk proyeksinya, buat garis sejajar dengan garis yang kita hitung, yaitu garis BE. Otomatis kalau pada bidang CDHG, garis yang sejajar itu ya CH, ya, sehingga nanti jarak antara, nah,
BE dengan bidang CDHG ya sama saja jarak titik E dengan garis CH ya. Berarti kalau kita perhatikan BEHC itu bangun apa? Masih ingat itu bangun persegi panjang, betul ya, karena ini adalah bidang diagonal pada kubus. Kalau bidang diagonal berarti EH dengan HC memang sudah tegak lurus. Kalau memang sudah tegak lurus berarti jarak antara E ke HC ya sama saja panjang EH. Yaitu nilainya berapa? Ya karena rusuknya 8 cm, maka otomatis panjang EH juga 8 cm. Nah itulah alur pemikiran kalau kita ingin mencari jarak antara BE dengan bidang CDHG, yaitu 8 cm. Nah, untuk memperjelas ya kasus tadi di mana saya mencari jarak antara BE dengan bidang CDHG, ini sudah saya gunakan simulasi 3 dimensi. Jadi, kalau kita lihat dari sisi seperti ini, kadang memang kurang terlihat jelas. Tapi kalau kita visualisasikan dengan arah seperti ini, ya misalkan ini kubusnya kita putar dengan sudut pandang kita, misalkan kita melihat tepat dari arah depan. Nah ini ya, jarak antara garis BE yang warna merah dengan bidang CDHG yang warna hijau. Kalau kita lihat tepat di depan seperti ini, maka terlihat jelas bahwasanya memang jarak antara tadi garis BE dan bidang CDHG adalah ya garis yang warna biru ini, yang tidak lain adalah garis EH. Memang kadang karena terkendala gambar kita agak susah untuk membayangkan keadaan yang sesungguhnya ya. Jadi simpelnya gini, kalau kita mencari jarak baik itu garis ke garis maupun garis ke bidang, kita harus bisa menentukan ruas garis yang tegak lurus dengan keduanya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan garis EH tegak lurus dengan bidang ini kan. Nah, karena bidangnya tegak ya, EH menembus tepat tegak lurus. Begitu juga kalau kita perhatikan EH dengan bidang dengan garis BE itu juga tegak lurus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan BCHE itu kan bidang diagonal yang berupa persegi panjang. Maka otomatis di sini BEH juga siku-siku ya. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu garis EF dengan bidang ABGH. Kita buat kolom untuk mengerjakannya. EF ya, kita lukiskan dulu EF. Nah, seperti ini. Kemudian bidang ABGH. Nah, ya. Bidang ABGH berarti dia merupakan bidang diagonal. Kemudian kalau kita ingin mencari jarak antara EF ke bidang ABGH, berarti kita pilih ya salah satu titik di antara EF yang nanti akan kita proyeksikan. Ya, pilihlah salah satu saja di antara E atau F yang akan kita proyeksikan. Ya, pada kasus ini saya milih yang F saja. Ya, kalau kalian ingin milih E juga boleh. Pilih F, berarti silakan proyeksikan F ke bidang ABGH. Ya. Nah, kita proyeksikan seperti ini. Artinya kita harus memproyeksikan secara tegak lurus. Misalkan nanti proyeksinya akan menembus ya bidang ABGH di titik O, ya harus tegak lurus. Kemudian di sini kenapa kita yakin bahwasanya FO itu tegak lurus dengan BG, ya khususnya baris BG, karena kalau kita perpanjang, nah FO itu ya sama saja perpanjangan atau pendekan ya dari FC, sehingga otomatis BG tegak lurus dengan FC. Kemudian kalau sudah kita tentukan titik tembusnya, ya kita buat garis yang sejajar dengan EF dan melalui titik O, yaitu misalkan kita namakan garis OP, ya kita namakan garis OP. Berarti sekarang jarak antara EF dengan ABGH bisa kita simpulkan sebagai jarak antara F ke PO.
Nah, seperti ini atau F ke OP. Kita tahu ya kalau pada gambar tersebut bahwasanya FO memang sudah tegak lurus ya dengan yang OP. Berarti kalau sudah tegak lurus seperti apa? Ya berarti jarak dari F ke OP ya sama saja panjang FO. Panjang FO berapa? Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar itu kan FO itu setengah dari FC. Padahal FC itu 8 akar 2 ya. Diagonal bidang 8 akar 2. Berarti kalau setengahnya berapa? Otomatis panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Berarti secara umum dapat kita simpulkan bahwasanya jarak antara EF dengan ABGH adalah 4 akar 2 cm. Seperti halnya soal nomor 1, ini untuk kasus yang soal kedua juga saya membantu memvisualisasikan dengan bangun 3 dimensi ya. Jadi kalau kita perhatikan dari depan, karena memang kasusnya adalah kita menghitung jarak antara EF ya yang warna merah dengan bidang ABGH yang warna hijau. Itu kadang kalau kita lihat memang dari depan seperti ini ya agak susah kita membayangkan hitung jaraknya kira-kira gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bayangkan dengan kasus seperti ini atau kita lihat dari arah samping, maka terlihat jelas, oh gitu ya. Kalau kita perhatikan dari seperti ini ya, maka ya jarak yang mewakili ya antara garis EF dengan bidang ABGH ya yang warna biru ini yang dia merupakan setengah dari diagonal FC ya, setengah dari diagonal FC. Nah, seperti ini ya. Kalau kita putar maka akan terlihat jelas. Nah, itu kadang-kadang kalau yang memiliki aplikasi GeoGebra di HP ataupun aplikasi matematika yang lain khususnya bangun ruang itu membantumu untuk paling tidak kita memang melukisnya tetap dibangun 2 dimensi tapi kita punya pemikiran oh nanti ini akan seperti ini kasusnya gitu ya. Jadi kita tidak akan salah dalam mengerjakan soal. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan untuk soal yang nomor 2. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu kaitan dengan latihan soal ya jarak garis ke bidang. Ini sudah saya siapkan soal yang saya ambilkan dari bangun kubus saja ya. Contohnya juga tadi kubus lebih mudah. Jadi nanti kalian tinggal mengadopsi cara yang tadi saya jelaskan di bagian contoh untuk mengerjakan 4 latihan soal berikut. Ya, nanti kalau memang masih kesulitan silahkan dituliskan atau ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.